Sudah? Tidak mulai? Sudah. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik semua ya kabarnya hari ini. Oke, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan melalui sesi konseling kelompok, yang mana kita sudah sepakati melalui pertemuan sebelumnya, ya, melalui BPA juga. Bahwasanya teman-teman hari ini di sini berangkat dari masalah yang mungkin mirip gitu ya, sehingga kita harapannya bisa menyelesaikan ataupun mendapat insight dari sesi kelompok dari masing-masing sesi seperti itu. Nah, mungkin untuk awalan baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa percaya masing-masing berdoa bersilakan. Sebelumnya semuanya sudah pernah mengikuti sesi konseling kelompok? Belum ya, berarti baru kali ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, secara singkat konseling kelompok itu di sini kita berangkat dari masalah yang mirip, teman-teman memiliki kesamaan dalam permasalahan yang dihadapi ya, sehingga harapannya ketika kita membentuk kelompok ini bisa dapat insight dari satu sama lain, dan kita juga akan membahas masalah satu persatu dari masing-masing teman-teman seperti itu. Nah, pastikan meskipun mirip ya, bisa jadi masalahnya akan sangat jauh berbeda nih. Nah, dan juga ini karena baru pertama kali, mungkin perlu saya jelaskan juga bahwasanya ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, di mana ada asas kerahasiaan. Tentunya segala bentuk data ataupun cerita yang kita sampaikan hari ini harap bagi kita semua yang ada di sini dapat menjaganya sebagai kerahasiaan. Kemudian ada kesukarelaan, harapannya teman-teman datang ke sini tidak ada yang memaksa, dengan kemauan diri sendiri, dan juga ada keterbukaan, harapannya ketika menyampaikan nanti bisa terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada asas normatif juga, harapannya yang mana nanti ketika kita berproses konseling, teman-teman harapannya tidak menertawakan ya permasalahan dari orang dari teman-teman lain yang di sini gitu ya, ketika menyampaikan, kemudian harapannya tidak menyela, tidak ada distraksi sama sekali. Karena kalau saya teman-teman ketika bercerita di sela kira-kira seperti apa rasanya? Kesel ya, harapannya tidak ada perasaan kesel seperti itu. Nah, kemudian juga nantinya omongannya Oke. Sekarang aku mau teman-teman, ini belum mas. Nantinya kalaupun ada yang mau menanggapi, silahkan boleh angkat tangan ya. Jadi tidak harus kita bergiliran satu persatu, enggak. Tapi kalaupun ada yang mau menanggapi atau bertanya, silahkan boleh langsung bertanya saja. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sudah jelas? Kalau sudah jelas semua, saya minta teman-teman boleh memperkenalkan dirinya sendiri, kemudian menjelaskan kenapa sih kok hari ini datang ke sini, kira-kira masalah seperti apa yang dibawa, kemudian bisa mungkin menjelaskan juga sedikit tentang dirinya terkait hobi atau apapun yang ingin teman-teman bagikan ke teman-teman yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin ada yang mau dari Zami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zami. Hobi saya wedding, juga ada gambar. Lalu tujuan saya undangan di konseling kelompok ini itu adalah untuk mencari solusi dari masalah akademik, khususnya itu yang berkaitan dengan tugas yang tidak masuk akal dengan masyarakat. Ya, maksud tidak masuk akal itu bisa berbagai arti, mulai dari jumlahnya masalah sampai kesulitannya yang juga masalah. Oke, mungkin tanya ke teman dulu tadi, dari namanya siapa? Boleh disebutkan? Zami. Ya, dia
dia memiliki hobi apa? Yang inti permasalahannya adalah karena merasa tugas yang banyak dan tidak masuk akal ya. Ya mungkin bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Nama saya Muhammad Abi Rumayan, biasanya sih dipanggil Lian. Saya bermain sama editing dan alasan saya kesini karena ingin menceritakan tentang keluh kesah di akademik gitu. Stresnya gimana? Pertama ketika dosen saya mengasih apa namanya itu deadline yang terlalu mepet atau terlalu dekat, jadi Dan dirasakan ya sangat mengganggu ya. terlalu mengganggu. Hobinya ya. Mungkin Ya, oke, teman-teman tadi namanya siapa? Ya. Hobinya main dan editing ya. Kemudian masalah yang pertama adalah dosen ini merasa deadline dari dosen itu terlalu mepet. ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Hobi aku memasak. Terus di sini saya datang karena mungkin mencari solusi time manage buat kampus. Terus juga itu sama sih sama kayak saya. Saya masih terus tugas yang kadang nggak mau tahu. Mungkin teman-teman bisa dilanjutkan lagi namanya siapa? Hobinya apa? Permasalahan seperti apa yang ingin kita tadi? Iya, jauh tidak terlalu jauh. Kemudian juga time manajemennya karena jauh dan deadline-nya mepet dan dosen itu mirip dengan pria iya. Seperti itu. Bisa dilanjutkan. Nama saya Nisa, biasanya teman panggil aku nih, hobi aku nonton film. Jadi aku tidak bisa cerita selama ini itu karena sama sih masalahnya kayak jadi itu yang tugasnya menumpuk. Terus apalagi kalau tugasnya itu kelompok, dan itu pasti kayak ada salah satu anggota yang kayak susah itu buat kerja sama, dan itu kayak bikin aku jengkel gitu. Oke, bisa mungkin ada yang menyebutkan tadi namanya siapa? Indonesia. Ya, apa yang dimilikinya? Kemudian seperti apa gambaran masalah yang dimiliki? Masalah tugas yang menumpuk ya, kemudian terutama tugas kelompoknya di mana ada mungkin kesusahan komunikasi dengan anggota yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Perkenalkan, nama saya Tasya Dira Prameswari, bisa dipanggil Tasya. Hobi aku scroll TikTok dan cosplay ya. Terus aku di sini ingin bercerita tentang stres akademik karena dulu pas jadi PJ matkul sebelum matkul itu karena dosennya nggak jelas, akhirnya teman-teman banyak yang nanya ke aku, jadinya jadi aku stres. Ya. Merasa terbebani Ya. banyak tekanan dari teman-teman. Ya. Oke, mungkin bisa sebutkan lagi siapa namanya teman-teman? Saya Apa hobi apa yang dimiliki? Cosplay, ya, maksudnya juga soal TikTok. Kemudian seperti apa permasalahan, gambaran permasalahan yang dimilikinya? Stres dari PC. Stres dari PC karena banyak tekanan dari Ya. teman-teman. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama aku Sakira Saini, bisa dipanggil Sakira. Dan hobi aku menulis, nonton film. Dan alasan aku datang ke sini sebetulnya pengen mencari kayak saran, pengen mendapatkan saran untuk mengatasi
bisa membahas sampai jauh gitu ya, menyelesaikan satu masalah dari teman-teman sini, kita bisa lanjutkan di sesi konsulko berikutnya, di mana kita bisa bahas masalah teman-teman yang lain secara bergantian seperti itu. Nah nanti ya kalau teman-teman ada yang berpendapat atau menanyakan, boleh langsung angkat tangan aja, tidak harus berdiri seperti itu. Nah mungkin di sini karena permasalahan hidup itu yang udah banyak, mungkin ingin saya fokuskan untuk kali ini di permasalahannya Kasya tadi ya, di mana ada permasalahan time management dan caranya yang selanjutnya. Mungkin kalau dari sekelas tadi kita sudah dapat gambarannya, tapi mungkin bisa jelaskan seperti apa gambaran permasalahan yang dimiliki, kenapa cara yang ini mengganggu kamu, kenapa time management kamu merasa kurang atau apa? Jadi saya tuh dari TK sampai SMA tuh jarang sekolah sama rumah tuh selalu dekat. Saya tuh malah kayak mungkin shock ya, karena dapat kampus itu yang lumayan jauh ya, 30 menit, tapi menurut saya itu kan lama, nggak kayak biasanya. Saya tuh dulu dari TK tuh dari TK sampai SMA paling 5 menit itu udah sampai gitu. Jadi kayak saya merasa waktu yang biasanya saya gunakan tuh buat kampus tuh kayak nggak cukup. Terus juga karena mungkin saya juga sekarang apa ya, jam tidurnya juga lebih berantakan. Jadi kayak saya merasa apa ya, jam tidur saya sama jam masuk kuliah tuh kayak terlalu dekat gitu loh. Jadi saya tuh kadang berjalan sama yang masuk pagi itu saya biasanya susah. Karena saya rasa kayak itu berat banget gitu. Apalagi kalau susah saya jam 7 saya berangkatnya harus jam setengah 6. Menghindari macet sama menghindari Nah itu yang kamu rasakan terkait permasalahan di mana tadi jauh gitu ya, itu juga pengaruhnya ke time management. Nah mungkin bisa dijelaskan kalau tadi kan mengatakannya bahwasanya ketika bangun pagi itu susah nih karena mepet. Nah itu mepetnya kira-kira kenapa? karena tidak berantakan. Karena tidak menggunakan. Kadang ada acara sampai malam, terus kadang saya emang gimana ya, saya susah tidur sih, kadang tuh insomnia terus gitu, kayak kesulitan untuk tidur, apa-apa tuh jarang. Jadi saya merasa kayak jam pagi itu bukan jam saya. Jadi mungkin kalau misal jam 10 itu oke lah, tapi kalau jam 7 pagi, jam 8 tuh saya masih
biasa gitu ya pokoknya ya. Dia tidur pagi, bahkan tadi jelaskan kalau dia sering tidur jam 3 pagi dan bangun jam 7 itu ya nggak ada masalah gitu. Cuman memang mungkin di sini masalahnya adalah terkait terlalu pagi dan jarak yang jauh tadi. Nah, dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau menanyakan kira-kira bagaimana pendapatan teman-teman terkait masalah yang dihadapi Asya? Ya, boleh. Tidur biasanya ada banyak sih. Pertama kadang kalau sering terlalu sering scroll habis scroll TikTok itu kan juga bikin tidur juga kadang nggak berat. Terus kedua karena minum kopi bisa tidur. Terus yang ketiga biasanya begadang sama orang tua atau ngobrol terus itu main ya. Jadi kalau keempat itu masak sih. Karena masa bikin kayak apa ya, menghilangkan stres gitu loh. Itu makan itu sih biasanya. Jadi yang membuat Asya berbeda itu ya seringkali melongkar orang tua kayak masak atau juga scroll TikTok ya. Tadi mungkin dari menyampaikan Kamu sering begadang dan beria. Terus cara kamu mengatasinya itu gimana? Kan kalau kita kan sering pagi. Terus kamu mengatasinya gimana? Perasaan sejauh ini Iya. kamu tuh bagaimana? Maksudnya kan berarti kan dengan kegiatan kamu yang sampai pagi ya, tapi kamu masih walaupun kamu katakan tadi time manajemennya mungkin bermasalah atau mungkin agak shock gitu ya karena angkatnya harus berbagi, tapi ternyata kamu bisa sejauh ini tuh seperti apa sih kira-kira? Saya sih karena apa ya, ya maksain diri sih biar kan cepet tidur aja kayak besok pagi berarti mungkin aku harus nganain waktu misal jam 11 atau jam 12 udah harus tidur. Terus kadang juga biasanya kalau udah capek itu bisa bangun pagi gitu. Terus juga kalau semisal ya jam 3 belum tidur terus harus ada kelas jam 7 ya aku berusaha untuk gak tidur sih. Jadi kadang tuh kalau di kelas tuh udah ngantuk banget itu karena aku gak tidur. Malah seperti itu, akhirnya kamu mengusahakan untuk tidak tidur karena ada kelas tadi. Oke, jadi memang tadi kalau tanya kenapa bisa itu, kenapa mas sejauh ini bagaimana gitu ya menghadapinya ya dipaksakan gitu ya. Oke, nah Dari kamu udah pernah nggak ada satu profesional gitu buat cara terhadap apa yang kamu alami? Belum pernah sih tapi sempet waktu itu pengen, cuma kayak aku ngerasa kayaknya nggak perlu banget gitu loh. Kayak mungkin masih bisa bisa handle sendiri gitu. Masih belum oke,
kan mungkin pola hidup, bukan pola ya, maksudnya terkait misal setelah kita tadi ya, misalnya lagi setelah kita mungkin kurangi biar lebih bisa tidur atau diganti dengan kegiatan yang menonton film yang mungkin lebih bisa membantu untuk tidur gitu. Nah mungkin dari saya mau menyampaikan kalau misalnya sejauh ini scroll TikTok apa yang bikin kamu kalau misalnya nggak sampai pagi itu masih scroll TikTok atau mungkin mau menanggapi dari dia juga bisa. Kadang tuh aku scroll TikTok itu buat ngilangin rasa overthinkingku. Tapi kadang kalau di TikTok itu kadang bikin overthinking gitu loh. Oke. Terus jadi aku nggak bisa tidur. Terus aku coba alihin ke YouTube. Sebenarnya bisa tidur. Cuma kadang tuh diberi kepikiran lagi. Terus aku nggak bisa tidur. Mungkin ya faktornya juga karena aku suka overthinking. Overthinking itu tuh apa ya? Bisa dibilang tuh berlebihan banget. Setiap masalah tuh selalu aku mungkin ada masalah ataupun kalau udah ada pikiran itu aku nggak bisa tidur. Oke, jadi sebenarnya mungkin akhirnya kamu scroll itu karena memang stres akan kita gitu kan banyak masalah dan kebetulan juga karena kamu scroll itu malah gimana gitu ya. Oke, nah mungkin menanggapi apa yang dari Kasya sampaikan gitu ya, kalau misalnya kita tanyakan lagi nih ke kamu secara pribadi, kira-kira sebenarnya menanggapi masalah kita saat ini dari kamu sebenarnya apa yang diinginkan? Apakah kamu tadi kan bilangnya sejauh ini memaksakan, tapi dengan berangkat ke sini melihat masalah saat ini seperti apa yang kamu inginkan untuk kamu ke depannya? Mungkin dapat solusi yang sekarang belum. Oke. Mungkin ada ide-ide yang mencoba apa ya mengatur pola hidup untuk baik. Lebih ke mungkin biar tidurnya nggak terlalu pagi gitu. Mungkin ada acara lain selain terus juga mungkin mereka punya cara gimana cara mereka manage waktu itu gimana. Oke. Itu kalau dari Kasya yang disampaikan keinginannya seperti itu, maksudnya lebih berubah ke agar tidak tidur larut pagi gitu ya, sampai jam 3. Mungkin kalau soal manajemen waktu ada yang mau kalau tadi Kasya sampaikan kan juga ingin dapat insight, ingin dapat mungkin ada saran dan teman-teman. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman ini ada nggak yang mau berpendapat gimana sejauh ini mungkin mengatur manage waktunya sendiri mungkin dengan sibuknya kegiatan organisasi atau mungkin dengan sibuknya hobinya sendiri tadi. Oke, rata-rata masih yang Kasya gitu ya. Untuk siapa nih dan juga tas ya. Saya Kasya. Oke, nah kalau gitu sekarang gini, tadi kan Ian sudah menyampaikan yang salah satu cara mana mungkin ya bisa mengganti kegiatannya. Walaupun ternyata dirasa tadi stres gitu ya. Akhirnya kan yang scroll TikTok. Kemudian sarannya Ian kalau pun seperti itu, jadi ganti kegiatannya jadi nonton film mungkin yang lebih membosankan biar bisa menonton. Yang mana mungkin sudah coba kamu lakukan dari nonton YouTube tadi gitu ya. Nah tapi kalau saya melihat usaha kamu sejauh ini bagaimana? Kalau saya tadi kan pengen mengubah pola hidup kamu ini biar lebih teratur lah waktunya. Nah kalau dari kamu sejauh ini melihat diri kamu sendiri itu bagaimana, usaha seperti apa aja yang sudah kamu lakukan? Saya itu emang dari satu kalau nggak ada suara saya itu selalu nonton ASMR sih. Oh gitu. Ya bikin yang kan itu emang benar relaxing banget. Jadi itu salah satu cara biar aku cepat tidur tuh biasanya coba buat nonton. Cuma saya tuh gampang bosan. Kadang tuh setengah-setengah udah mau ngantuk tiba-tiba bosan ganti. Terus saya sih nggak tidur lagi. Oke, ya memang yang menurut saya wajar kalau siapapun pasti bisa
yang kamu inginkan tadi atau malah sebaliknya? Kan tadi kalau misalnya saya tanya nih apa yang kamu inginkan, kamu kan sebenarnya pengen merubah time management kamu biar lebih teratur atau mungkin biar lebih nggak kaget harus tadi nggak sampai nggak tidur dan lain nggak tidur. Ini kamu kan ingin merubah itu. Nah, tadi kamu menyebutkan kalau saya kamu kan sudah ada seperti kayak ya kalau tadi coba nonton YouTube tentunya ASMR dari menantu. Nah, tapi kamu juga menyebutkan juga kalau saya sebenarnya kamu nggak diterima karena orang tua juga nih, karena masa kadang juga masa yang mana itu karena seluruhnya karena kamu mungkin ada tekanan atau ada stres juga. Nah, kalau dari yang kamu jelaskan tadi itu kira-kira tindakan kamu seperti nonton ASMR, kemudian begadang, kemudian masak yang mana untuk meredam stres itu kira-kira semakin mendekatkan kamu untuk bisa mengingat waktumu atau malah sebaliknya? Kenapa? Apa yang membuat kamu sebenarnya itu kayak habit jalan sehari lama. Terus saya juga selalu biasanya tuh kalau SMA itu kan itu bisa jalan ya. Saya tuh biasanya mepet-mepet waktu. Nah, mungkin karena emang jamnya ini terlalu pagi sama saya terlalu siang. Jadi saya merasa terbebani dari terlalu pagi. Tapi itu dari tapi saya coba jadi baik itu karena ini udah bukan SMA lagi gitu. Saya harus bisa gimana caranya aku bisa manage waktu biar aku ini nggak terlalu jadi kamu merasa lebih jauh karena salah satu juga karena itu udah itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi terkait usaha yang Kasya lakukan tadi sejauh ini seperti itu, kemudian mungkin kendalanya adalah karena sudah terjadi tadi sehingga usahanya itu sejauh ini malah menjauhkan dirinya dari agar bisa manage waktu. Jawab, jadi dia Insta juga apa? Sudah cukup sih kayaknya. Tidak cukup. Berarti kamu dari SMA itu kan pasti SMA itu masuknya itu pagi ya. Terus kamu sering bangunnya pagi, bangunnya pas ya. masih jam segituan juga. Cuma aku jarak aku ke SMA sekolah aku dekat. Jadi saya jadi aku nggak bisa memerlukan waktu terlalu apa ya, kayak sekarang kan aku harus butuh waktu 30 menit sebelum datang. Aku biasanya itu kayak misal jam 6.30 saya datangnya jam 6.25 bisa ketemu PP. Jadi cuma nonton waktu bentar. Kalau sekarang tuh waktunya lama gitu loh. Ada itu ya kamunya. Jadi emang karena Kasya ini kebiasaan kamu mepet gitu ya, sehingga ketika ini memang agak shock kan. Nah, itu kan jadi kebiasaan ya. Nah, kalau mungkin dari teman-teman ada yang pendapat terkait kebiasaan yang Kasya ini kira-kira ada nggak sih yang kayak mungkin teman-teman itu punya sudut pandang lain atau Gak pengen nyoba ini pindah rumah dekat Indonesia. Itu solusinya. Cuma saya nggak mau kos. Karena di rumah sudah disediakan semuanya. Oke, jadi memang kalaupun harus ngekos itu yang bukan solusi yang tepat gitu ya. Karena di rumah itu sudah disediakan. Sebenarnya solusi yang baik untuk yang tahu terus untuk meningkatkan waktu gitu kan. Cuma karena saya tuh gak ada pikiran buat kos. Apa yang bisa cuma ini harus dibahas. Nah, mungkin dari teman-teman yang tidak yang mungkin memiliki pendapat lain terkait manajemen waktu Kasya tadi kan, dia merasa seperti ini, kira-kira ada nggak yang bisa Kasya lakukan biar yang lebih terbiasa untuk nggak begadang atau mungkin untuk nggak membagi
bisa dicoba digambarkan. Jadi kan kamu bilangnya kayak udah masa-masa itu malah nggak capek. Nah, coba mungkin digambarkan keseharian kamu di waktu kamu masa-masa tadi, atau mungkin kayak ketika tadi gambar itu kamu seharian ngapain aja. Kita coba lihat bagaimana keseharian kamu. Bisa mulai mungkin dari kamu tidur jam berapa, dan kamu harus kuliah. Aku biasanya kalau tidur itu sekarang tuh lagi nggak normal sih tidur aku. Kayak aku kemarin juga aku bingung deh seminggu kan. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Jadi lupa tidur. Coba bangun tidurnya jam berapa deh? Aku kemarin tuh bangun tidur jam berapa ya, jam 8-an kalau nggak salah. 8 ya. Kemarin, oke. Kemarin aja ya, soalnya Gini, terakhir begadang atau tidur pagi kira-kira apa? hari itu Ya kemarin berarti ya. Nah, berarti kita coba bahas kemarinnya. Kamunya jam berapa? Pagi. Oke. aku ngelakuin apa ya, Mandi siap-siap untuk kuliah. Iya, oke. Oke. Terus harusnya kan saya ngantuk ya, Iya. ngantuk sampai jam 2:30. Terus aku nggak tahu ya, itu kan jam 2:30 itu kan bosan juga apa, mungkin emang masih ada, nggak tahu ya, mungkin Masih ada pikiran. ya ada pikiran, mungkin ada kayak ada efek, ada overthinking, ada terus kayak mungkin ngedit video gitu kan, soalnya aku juga salah. Terus habis itu aku nyoba buat tidur, karena mungkin habis ngedit tuh aku mulai ngantuk banget. Tapi jam 2:30 nggak tidur ya. Berarti baru tidurnya jam 2:30 tadi. Tidur, terus bangun itu jam 5. Jam 5. Jam 5 tuh karena dibangunin. Terus dibangunin, tapi tadi tuh kayak aku masak berat-berat gitu. Yang mungkin karena sebetulnya kurang tidur juga. Tapi seperti itu ya, artinya maksudnya kamu pun hari ini bangun jam 5. Oke, nah mungkin tadi kalau kamu jelaskan kan sebenarnya untuk selesai kegiatan jam 11 nih. Dari jam 11 sampai jam 3 itu bagaimana, apa yang kamu rasakan atau seperti apa yang kamu lakukan? Yang pertama sih capek tapi masih belum bisa tidur, karena mungkin aku kalau susah ada apa ya, kayak yang harus aku kerjain tuh harus aku kerjain sampai selesai. Jadi aku harus kerjain dulu, tapi kalau belum selesai aku nggak mau, jadi kayak harus selesai dulu sampai kalau udah selesai baru kayak masa ngantuk. Oh nggak sih. Terus kayak setelah itu baru, tapi kebetulan kemarin tuh saya video callan sama teman saya, jadi kayak dia juga diajak ngobrol gitu. Akhirnya kamu nunggu itu. Tapi gak ngantuk lagi. Hasil jadi jam segitu, terus bangun tadi tuh nggak bisa tidur, bisa bangun sama sekali. Karena berat sampai nggak kelas. Sekarang kan dari jam 7. Terus aku kayak mau OTW itu mau siap-siap tuh kayaknya badan gue tuh nggak enak sama sekali gitu. Saya masuk. Oke, nah sebetulnya kalau dari Kasih tadi seperti itu ya, dia berkegiatan betul-betul dari pagi sampai malam gitu ya, dan itu memang nggak mungkin, dan dia baru merasa bisa tidur itu setelah selesai merasakan kalau misalnya yang mana bisa 3 waktu itu. Dan aku pada itu kan kalau siang pada keseluruhan itu nggak ada ide sama sekali. Dan ide itu selalu muncul setiap malam. Jadi kayak aku udah kayak gitu, tiba-tiba masak gitu, terus kadang mungkin ada problem gitu, ngobrol kayak ya gitu, masak, terus masaknya tuh ya lama, terus habis itu
gimana apakah ada yang bisa diaplikasikan atau mungkin sudah pernah coba kamu lakukan? Tadi kan ada yang menyarankan coba atau mungkin coba diubah jadwalnya tadi. Kalau misalnya kamu merasanya misalnya jam misal rasanya sore itu nggak dapat pikiran sama sekali itu, hanya kan kamu indah itu jadi malam terus berenang. Sebetulnya mungkin bisa jadi karena kamu merasakan itu tadi, punya perasaan seperti itu, punya pemahaman seperti itu, akhirnya itu pengaruh juga ke perilaku itu tadi. Jadi karena perasaan dan pikiran yang ada tadi, yang mana itu malah membantu kamu untuk tidur malam. Nah, dalam hal ini gitu ya, kalau misalnya tadi kamu berpikir seperti itu, apakah berarti kalau misalnya kamu kalau misalnya tadi kamu kan bilangnya kayak malam itu sebenarnya ada telepon teman juga nih. Nah, sebetulnya kalau misalnya aku tanya nih, kira-kira apa yang kamu kan sebenarnya juga merasa nih kalau tadi tidak kayak gitu malah kamu makin jauh dari kamu bisa memilih waktu tadi gitu ya. Nah, kalau dari kamu kenapa kamu alasan kamu kayak apa yang kamu merasakan, apa yang kamu pikirkan ketika tadi menerima telepon yang malah bikin nggak kamu lagi nggak tidur, kayak seperti apa? Sebenarnya nggak punya apa-apa sih. Nah, oke. Cuma aku sama dia emang sering video call. Cuma hanya baru kayak biasanya semingguan ini dia nggak video call, itu dia video call. Mungkin dia kayak lagi cerita, jadi saya ya udahlah. Terus ternyata dia juga ini apa sleep call gitu, cewek punya cewek sleep call karena dia mau ada acara kayak gitu. Kamu lebih mengiyakan ini. Nah, itu kalau sebenarnya apa yang dipikirkan Indonesia dan perasaannya gitu, akhirnya ya walaupun dia tahu gitu ya, itu membuat dia lebih nggak bisa untuk memilih sesuatu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau menanggapi gitu, mungkin kalau tadi kan sebenarnya saya ini punya dua pemikiran yang berlawanan gitu ya, di mana dia juga ingin bisa melihat sesuatu yang, tapi di sisi lain juga dia membolehkan seperti tadi dia terlepas dari apa yang dirasakan, kayak sebenarnya nggak menyenangkan, juga nyata bahwa kalau misalnya diangkat, nanti dia tidurnya malam. Kira-kira apa yang pemikiran seperti apa yang membuat Tasya ini makin nggak tidur malam tadi, makin nggak bisa memilih waktu yang lain? Yes, sir. Kalau menurut saya kan dari cerita saya tadi kan bilang kalau dia nggak bisa tidur malam itu malah aja karena pertama itu kan punya pikiran, terus karena nggak punya banyak pikiran itu juga dia itu kayak apa yang berhambat kegiatan bisa kayak masa atau gitu. Nah mungkin saran dari saya itu mungkin bisa intinya itu mengosongkan pikiran dan mengosongkan kerjaan secara malam. Jadi dia kosong biar apa ya, biar kayak tubuh itu bosan dengan sendirinya itu yang jadi Juga dari kami karena gimana Tasya tadi yang bilang itu melakukan kegiatan dia, menurut kamu salahnya adalah karena
nggak mengosongkan tadi gitu ya. Karena itu juga yang membuat makin sulit mengatur waktunya ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang mau menanggapi kira-kira apa yang membuat Kak Seni semakin nggak bisa untuk memanage waktunya. Nah, kalau misalnya tadi yang saya sampaikan gitu ya, sebetulnya pemahaman mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pemahaman kamu terkait manage waktu tadi gitu ya. Kalaupun tadi kamu merasa sebetulnya tindakan ini makin buat kamu jauh gitu ya, dimana kamu punya pemikiran yang berbeda, kamu membolehkan teman kamu nelfon terus membolehkan dirimu sibuk di malam, yang mana harusnya itu dipesankan kalau malah ingin mengatur waktu. Mungkin itulah yang poin utama yang bisa diubah ya. Kalaupun kita bahas tadi soal kamu yang merasa nggak pengen angkat, nah, kalaupun kamu nggak pengen angkat, kira-kira bagaimana? Apakah ada perubahan seperti apa yang kamu kalau tadi kita bahasnya soal dalam yang telepon? Iya. Dari teman-teman nih, kira-kira kalau saya sebagai temannya Kasya nih, kalian telepon padahal udah malam nih, yang sudah terbiasa. Kalau saya Kasya nggak ngangkat, kira-kira apa yang kalian rasakan, teman-teman? Kita pastikan sebagai temannya Kasya. Gitu. Ya, karena kan harusnya nggak tahu ya temenmu kan udah malam, berarti harusnya tahu kalau semua orang tuh waktu tuh nggak harus ada waktu gitu. Itu kan dia tahu kalau kamu ya mesti tidur atau gitu. Tapi kenapa kamu malah ya, itu pasti ada Itu dia beda. kan bisa diganti ya seperti atau Nah, Oke, jadi kalau dari Tasya itu kan mungkin lebih ke temennya ya, kenapa kok teleponnya juga malam gitu kan, mungkin malam kan Tasya makin susah gitu ya. karena dari awal kalau kita video call itu bisa mengatur sore itu dia sudah sendiri, pagi dia juga kelas gitu. Tapi kalau kamu misalnya mau nih, itu kamu bisa bahas sendiri kamu, jadi kamu nggak harus ada seluruh orang. Kalau kamu pengen tidur itu bisa ada. Nah, seperti itu kalau dari Tasya, kalau ingin lebih mengatur waktu ya, mungkin seperti kan bisa mengelola juga gitu ya. Seperti itu. Sekarang mungkin tadi kan masih belum jalan. Kira kalau saya teman-teman nih sebagai temennya Kasya yang kalian yang nelfon malam-malam nih, terus tiba-tiba ditolak, kira-kira kalau dari kalian seperti apa sih perasaan temennya Kasya atau perasaan kalian nggak yang nelfon ditolak? Nelfon ditolak? Kesal, oke. Waktunya. Itu kalau dari ini gitu ya. Tapi mungkin bisa kayak, oh aku bisa nih call tapi cuma sampai 10 menit gitu loh. Bisa dibatasin, boleh kok call, boleh. Jadi maksudnya kalau dari Tasya itu yang membatasi. Kalau emang lagi urgent banget ya. Gimana kan kamu tadi punya kendala juga nih, sebenarnya nggak pengen angkat gitu loh. Tasya mungkin bisa membatasi waktunya. Nah, kalau dari Ian gimana? Kalau misalnya memang urgent, saya temennya Iya. urgent banget ya, saya spare. Maksudnya kalaupun ternyata Kasya kalah nih, apa yang saya jadi pikiranmu kayak apa yang ini kan sebenarnya temennya ini suka cerita aja. Nah, setelah saya cerita ya, dan saya pikir aja gitu. Harusnya bisa. Nah, Kan yang penting saya bisa bercerita, jadi apa yang menurut saya itu bisa lega gitu, keluar semua. Jadi nggak mesti harus balas itu juga. Yang penting saya sempat bercerita, meskipun itu lewat weekend. jadi kalau punya sebagai
dulu aja gitu, paling enggak nggak bisa harus besok ya. Nah, kalau dari Ian seperti itu. Terus nah itulah gitu ya, yang memang harus kita pahami adalah maksudnya ya kami itu boleh juga menolak kalau di kita sampaikan, boleh membatasi hanya beberapa menit, dimana juga sebenarnya kan udah malam gitu. Nah, jadi kamu sebenarnya kan punya perasaan tadi, yang mana itu harusnya wajar gitu. Kamu merasa mau menolak itu ya nggak apa-apa sebenarnya, walaupun mungkin yang dirasakan kamu ya mungkin sama yang seperti disampaikan itu, mungkin karena sudah terbiasa. Tapi kita juga harus memahami kan kalau di sini sebenarnya kamu juga punya hak untuk menolak tadi, hak untuk ya kayak yang tadi misalnya beda ditolak dulu, bisa jadi ujung-ujungnya temanmu ini malah beda value, biar misalnya dibalas saja. Itu kalau dari Ian, dari mungkin dari kamu sejauh ini kira-kira apa yang bisa kamu lakukan kalau misalnya kita bahas tadi kayak ke telepon spesifik ya, untuk mengurangi biar kamu nggak malam tapi kita juga bahas apa yang bisa kamu dapat coba disampaikan ya, dari apa yang disampaikan. Mungkin aku bakal namain ini sih misalnya kayak kadang kan kalau telepon aja tuh harus telepon 2 kali. Kadang kalau temenku cuma telepon sekali nggak tak balas lagi gitu. Mungkin cuma mau video call tapi mungkin nggak balas apa-apa. Tapi kalau udah 2 kali itu biasanya kan bisa jangan kayak si Edi itu kan dia notifnya tuh kalau ada telepon pertama tuh langsung ditolak. Kalau dia perlu dia pasti telepon lagi. Tapi kalau misalnya udah cukup kali nggak aku jawab lagi, maksudnya nggak aku telepon balik lagi. Oke, itu yang terkait mungkin tadi kalau saya mungkin ada lagi itu yang bisa kita dari sejauh sekali. Mungkin sekali lagi yang perlu dipahami ya, rasanya boleh saja kamu merasa seperti itu ya, itu boleh kamu rasakan, boleh kamu ya kamu punya hak untuk menolak, kamu punya hak untuk agar lebih dekat dengan yang kamu inginkan tadi kayak gitu. Nah, dalam hal ini tentunya harapannya ya bisa lebih komitmen aja, walaupun memang tadi merasa pengennya adalah untuk memilih suami tadi. Jadi ketika kamu merasa tadi sudah malam nih, kemudian sebenarnya pengen nolak ya, mungkin akan lebih baiknya tadi bisa seperti rasa yang disampaikan rasa ataupun sudah yang disampaikan dia. Jadi sebenarnya teman juga nggak apa-apa aja ketika kamu tolak, walaupun mungkin berbeda dari biasanya. Atau mungkin kamu bisa komunikasikan jadwalnya, kalau misalnya telepon mungkin besok paginya juga sambil kegiatan pagi. Itu yang mungkin bisa kita dapat dari sesi konseling kali ini. Nanti dari teman-teman ada insight lain yang bisa juga terkait manajemen waktu ataupun dari permasalahan yang kita bahas terkait manajemen waktu kesehatan. Mungkin kesan dan pesan dari sesi konseling kali ini. Jujur lega